Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu Kiai Haji Dr. Didin Hafiduddin MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tahlili. Di sini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester, yaitu tafsir An-Nisa ayat 148 sampai Al-Maidah ayat 10. Langsung saja ke materi. Kita mulai dari ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang. Minal qawli min ahadin ayyu'aqibuhu alaihi alla man zulima fala yu'akhidhuhu bil jahri bihi bi yuhbiru an zulmi zalimihi wa yad'u alaihi wa kana Allahu sami'an alima yuqalu aliman bima yaf'al. Dari siapapun juga, artinya dia pastilah akan memberikan hukuman kecuali dari orang yang dianiaya, sehingga apabila dia mengucapkannya secara terus terang, misalnya tentang keaniayaan yang dideritanya, sehingga ia mendoakan si pelakunya, maka tidaklah Allah akan menerima hukuman dari Allah. Maka tidaklah dia akan menerima hukuman dari Allah. Dan Allah Maha mendengar apa-apa yang diucapkan, lagi Maha mengetahui apa-apa yang diperbuat. In tubadu tuzharu khairan min a'malil birri aw tukhfuhu ta'maluhu sirran aw ta'fu an su'in zulmi fa innallaha kana afuwan qadira. Jika kamu melahirkan atau memperlihatkan suatu kebaikan di antara perbuatan-perbuatan baik atau menyembunyikannya, artinya melakukannya secara sembunyi-sembunyi atau memaafkan sesuatu kesalahan atau keaniayaan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu baina Allahi wa rusulihi bi ayyuminu bihi dunahum wa yaquluna nu'minu bi ba'din mir rusul wa nakfuru bi ba'din minhum wa yuriduna ay yattakhidhuhu baina zalikal kufri wal imani sabila bilan tariqan ayathabuna ilaihi. Sungguhnya orang-orang yang kafir pada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud akan membeda-bedakan di antara Allah dengan Rasul-Rasulnya, yakni dengan beriman kepadanya serta kafir terhadap mereka, serta mengatakan kami beriman kepada sebagian di antara Rasul-Rasul itu dan kami kafir terhadap yang lain dari mereka, serta bermaksud hendak mengambil di antara demikian, maksudnya di antara kufur dan iman atau jalan yang akan mereka tempuh. Ulaika humul kafirun haqqan masdarun muakkidun limadmunil jumlati qablahu wa atadna lil kafirina adzaban muhina dzaiha nati wa huwa adzabun nar. Merekalah orang-orang yang kafir, sebenar-benarnya haqqan adalah masdar yang memperkuat isi kalimat sebelumnya, dan telah kami sediakan bagi orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan, artinya azab neraka. Walladzina amanu billahi wa rusulihi kullihim walam yufarriqu baina ahadim minhum ulaika sawfa bin nuni wal ya'i fayuwaffihim ujurahum thawaba a'malihim wa kana Allahu ghafurur liawliyaihi rahiman bi ahli ta'atihi. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan pada Rasulnya, artinya semua mereka, dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka dengan memakai nun atau ya pahala mereka, artinya pahala amal perbuatan mereka, dan Allah Maha Pengampun bagi kekasih-kekasihnya, lagi Maha Penyayang.
kepada ahli taatnya. Yas'aluka ya Muhammad ahlul kitabil yahudu an tunazzala alaihim kitabam minas sama jumlatan kama anzalallahu ala Musa ta'annunan fa inistakbarta dzalik faqad sa'alu ay aba'uhum Musa akbaru a'zamu min zalika faqalu arinallaha jahratan iyanan fa akhazathumus sa'iqatul mautu iqabalahum bizulmihim haitsu ta'annatu fi su'ali thumma takhadul ilaha min ba'di ma ja'athumul bayyinatul mu'jizatu ala wahdaniyatillahi fa'afawna an dzalika walam nastasilhum wa atayna Musa sultanan mubina tasalluta bayanan zahiran alaihim haitsu amaruhum biqatsli anfusihim taubatan fa'ata'u. Ahli kitab meminta kepadamu, hai Muhammad, maksudnya orang-orang Yahudi, agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maksudnya sekaligus seperti pernah diturunkannya kepada Musa guna mempersulit permintaan itu. Dan sekiranya menurut kamu itu berat, maka sesungguhnya mereka telah pernah minta, maksudnya nenek moyang mereka, pada Musa yang lebih besar dari itu. Kata mereka, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan jelas atau nyata. Maka mereka disambar petir, artinya maut sebagai hukuman bagi mereka disebabkan keaniayaan mereka, yakni meminta barang yang sulit. Kemudian mereka mengambil anak sapi sebagai anak Tuhan setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, artinya mujizat-mujizat atas kekuasaan Allah. Maka kami maafkan mereka dari hal yang demikian dan tidak kami basmi mereka secara tuntas. Dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata, artinya keunggulan yang menakjubkan bagi mereka, sehingga waktu mereka disuruh membunuh diri mereka guna bertobat, mereka pun menurutinya dengan patuh. Wa rafa'na fawqahumut tural jabal bimitsaqihim bisababi akhdhil mitsaqi alaihim liyakhafu fayaqbaluhu wa qulna lahum wa huwa muzillu alaihim udkhulul babul qaryah sujudun khinain wa qulna lahum la ta'du wa fi qira'atin bi fathi il aini wa tasdidid dali ta'addud wa fihi idghamut ta'ifil asli fi dali ayla ta'tadu fis sabti tiadil hitani fihi wa akhadna minhum mitsaqan ghalidhan ala dzalika fanaqadu. Dan kami angkat ke atas kepada mereka Tur, nama sebuah bukit, disebabkan perjanjian dengan mereka. Maksudnya hendak mengadakan perjanjian agar mereka takut dan bersedia menerimanya. Dan kata kami kepada mereka sementara bukit itu dinaungkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang itu. Maksudnya pintu gerbang atau sebuah kampung atau negeri, sambil bersujud yang menunjukkan ketundukan. Dan kami wahyukan kepada mereka, janganlah kamu melanggar perintah. Menurut suatu qiraat dibaca ta'addu dengan diidghamkan ta aslinya pada dal yang menjadi tadu, artinya melanggar perintah pada hari Sabtu dengan menangkap ikan padanya. Dan kami telah menerima perjanjian erat dari mereka mengenai hal itu, tetapi mereka melanggarnya. Fabima naqdihim ma zaidatun wal ba'u lis sababiyati muta'allaqahu
ta'allaqatun bimahdzuf ay la'nahum bisababi naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatslihimul anbiya'a bi ghairi haqqin wa qawlihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam qulubuna gulf la ta'i kalamaka bal taba'a khatamallahu alaiha bi kufrihim fala ta'i wa'zan fala yu'minuna illa qalila minhum ka'abdillahi bin Salamin wa ashabi. Maka disebabkan mereka melanggar merupakan tambahan sababiyah berkaitan dengan yang dibuang. Yang maksudnya kami kutuk mereka disebabkan mereka melanggar perjanjian mereka dan karena kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan pembunuhan yang mereka lakukan pada nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kata mereka kepada Nabi SAW, hati kami tertutup, tak dapat mendengar apa yang kamu ucapkan. Bahkan Allah telah mengunci hati mereka itu disebabkan kekafiran mereka, sehingga tak dapat mendengarkan nasihat dan pelajaran. Oleh karena itu, mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Wa bi kufrihim taniyan bi Isa wa karal ba'a lil fasli bainahu wa bainama utifa alaih wa qawlihim ala maryam buhtanan aziman haitsu ramauha bizina. Dan karena kekafiran mereka buat kedua kalinya, yakni terhadap Isa, dan diulang menyebutkannya untuk memisah di antara dengan tempat mengatofkannya. Dan tuduhan mereka terhadap Maryam berupa kedustaan besar, di mana mereka menuduhnya berbuat zina. Wa qawlihim muftakhirina inna qatalna al-masih Isa bin Maryam Rasulullah fi za'mihim ay bi majmu'i dzalika adzabnahum qala ta'ala takdziba bal lahum wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum al-maqtulu wal maslubu wa huwa sahibuhum bi Isa ay al-qawlahu alaihi syabahahu fazannuhu iyyahu wa innal ladzi nakhtalafu fihi ay fi Isa la fi syakkim min man qataluhu haitsu qala ba'duhum lamma ra'au al-maqtula al-wajhu Isa wal jasadu laisa bijasadihi falaysa bih wa qala akharuna bal huwa ma lahum bihi biqatslihi min ilmin illa tiba'a zannis astithna'un munqati' ay lakin yattabi'una fi zanni alladzi takhayyaluhu wa ma qataluhu yaqina halu muakkadatun linafil qatl. Serta karena ucapan mereka dengan membanggakan diri, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam utusan Allah, yakni menurut dugaan dan pengakuan mereka. Artinya disebabkan semua itu kami siksa mereka, dan Allah berfirman menolak pengakuan mereka telah membunuhnya itu, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka dengan Isa. Maksudnya yang mereka bunuh dan mereka salib itu ialah sahabat mereka sendiri yang diserupakan Allah dengan Isa, sehingga mereka kira Nabi Isa sendiri. Sungguhnya orang-orang yang berselisih paham padanya, maksudnya pada Isa, sungguhnya dalam keraguan-raguan terhadapnya, maksudnya terhadap pembunuhan itu, agar terlihat orang yang dibunuh itu. Sebagian mereka berkata,
Mukanya seperti muka Isa, tetapi tubuhnya lain. Jadi sebenarnya bukan dia. Dan kata sebagian pula, memang dia itu Isa. Mereka tidak mempunyai terhadapnya, maksudnya pembunuhan itu, keyakinan kecuali mengikuti persangkaan belaka. Disebut sebagai istisna munqati. Artinya mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan hasil khayal atau lamunan belaka. Mereka tidak yakin telah membunuh Isa, jadi hal itu yang menyangkal pembunuhan Isa itu. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan fi milkihi hakiman fi sun'ihi. Tetapi Allah telah mengangkatnya kepadanya dan Allah Maha Tangguh dalam kerajaannya, lagi Maha Bijaksana dalam perbuatannya. Wa imma min ahlil kitabi ahadun illa la yu'minanna bihi bi'isa qabla mautihi ay al-kitabi hina yu'ayinu malaikatal mauti fala yanfa'uhu imanuhu au qabla mauti Isa lima yanzilu qurbas sa'ati kama warada fihi hadithi wa yawmal qiyamati yakunu Isa alaihim syahidan bima fa'aluhu lima bu'itha ilaihim. Dan tidak ada di antara ahli kitab seorang pun juga kecuali akan beriman kepadanya, yakin kepada Isa sebelum meninggalnya. Artinya sebelum ahli kitab itu meninggal di waktu ia melihat malaikat maut, tapi keimanannya itu sudah tidak berguna lagi. Atau sebelum wafatnya Isa, yakni ketika dia turun dekat datangnya hari kiamat sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis. Dan pada hari kiamat itu, ia, yakni Isa, akan menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka lakukan sewaktu ia diutus kepada mereka dahulu. Fabisababi zulmin minal ladzina hadu hum al-yahudu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum hiyallati fi qawlihi ta'ala harramna kulla dhi zufurin al-ayat wa bisaddihim an-nasu an sabilillahi dinuhu sadda katsira. Maka karena keaniayaan, artinya disebabkan keaniayaan dari orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang dihalalkan bagi mereka dulu, yakni yang tersebut dalam firman-Nya, yaitu kami haramkan setiap yang berkuku sampai akhir ayat, juga karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, maksudnya agamanya secara banyak. Wa ahlihimur riba wa qad nuhu anhu fit taurati wa aklihim amwalan nasi bil batil birrasyafil hukmi wa atadna lil kafirina minhum adzaban mu'lima. Dan karena memakan riba padahal telah dilarang daripadanya dalam Taurat, dan memakan harta orang dengan jalan batil dengan memberi suap dalam pengadilan, dan telah kami sediakan untuk orang-orang kafir itu siksa yang pedih atau menyakitkan. Lakinnir rasikhu atsabitu fil ilmi minhum Ka'abdillahi bin Salamin wal mu'minuna al muhajiruna wal ansaru yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik minal kitab wal muqimina sholata nusiba 'alal madhi wa qura'un birraf'i wal mu'tuna zakatu wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir.
ulaika sanutihim bin nuri wal ya'i ajran aziman wal jannah. Tetapi orang-orang yang mendalam, artinya kukuh dan mantap ilmunya di antara mereka, seperti Abdullah bin Salam dan orang-orang mukmin dari golongan muhajirin dan ansor, mereka beriman pada apa yang diturunkan kepadamu dan apa-apa yang diturunkan sebelummu di antara kitab-kitab. Sedangkan orang-orang yang mendirikan sholat mansub karena pujian, dan ada pula yang membacanya dengan marfu, dan membayar zakat, serta orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itulah yang akan kami beri. Fiilnya dibaca dengan nun atau dengan ya, pahala yang besar, yakni surga. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa kama wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ibnihi wa Yaqub ibnu Ishaq wal asbata auladuhu wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman wa ataina abahu Dawud zabura bil fathi ismun lil kitabi tabil mu'ta waddamu masdarun bima'na mazburan ay maktuban. Sungguhnya kami telah menurunkan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah menurunkannya kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya, dan seperti telah kami turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, yakni kedua putranya, serta Yakub bin Ishak dan anak-anaknya, yakni anak-anak Yakub, serta Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami datangkan kepada bapaknya, yakni bapak dari Sulaiman, Daud, Zabur. Zabur dibaca dengan fathah hingga artinya ialah nama kitab yang diturunkan, dan ada pula yang membaca dengan marfu, yaitu masdar yang berarti mazbur, yang artinya yang tertulis. Lanjut, wa arsalna rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum alaik. Ya annahu ta'ala bata samaniyata alafi nabiyyi arba'ata alafin min bani Israila wa arba'ata alafin min sairin nasi qalahu syaikhu fi surah Ghafir wa kallama Allahu Musa bila wasitatin taklima. Dan telah kami utus rasul-rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dulu, dan rasul-rasul yang belum kami kisahkan. Diriwayatkan pada bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim 8.000 orang nabi, 4.000 dari kalangan Bani Israel dan 4.000 lagi dari kalangan manusia lainnya. Ini dikatakan oleh Syekh dalam surat Ghafir. Dan Allah telah berbicara dengan Musa sebenar-benarnya berbicara, artinya secara langsung. Rusulan badalamin rusulan qablahu lahu mubasyirina bitaubimin amana wa munzirina bil iqabi min kafaroh min kufrin arsalnahum li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun taqala ba'da irsala ar-rasul ilaihim fayaquluna rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin.
fab'atsanahum liqata' adharhum wa kana Allahu 'azizan fi malakahu hakiman fi sun'uhu fi mulkihi hakiman fi sun'uhu, yaitu rasul-rasul menjadi badal bagi rasul-rasul yang sebelumnya selalu membawa berita gembira dengan diberinya pahala kepada orang yang beriman dan penyampaian peringatan dengan adanya siksa yang kepada orang ingkar. Mereka kami utus itu ialah agar tidak ada lagi bagi manusia terhadap Allah alasan yang dapat dikemukakan setelah pengiriman rasul-rasul itu pada mereka. Misalnya dengan mengatakan, wahai Tuhan kami, mengapa tidak Tuhan kirim kepada kami seorang rasul agar kami dapat mengikuti ayat-ayat-Mu dan menjadi orang-orang beriman. Maka Tuhan pun telah lebih dulu mengirimkan mereka untuk mematahkan alasan mereka tadi. Dan Allah Maha Tangguh dalam kerajaannya, lagi Maha Bijaksana dalam perbuatannya. Ayat berikut diturunkan tatkala orang-orang Yahudi ditanyai orang mengenai kenabian Muhammad SAW, lalu mereka ingkari. Wa nazala lamma su'ilal yahudu an nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam fa ankaruhu lakinnallahu yashhadu yubayyinu nubuwwatak bima anzala ilaika minal qur'ani al-mu'jiz anzalahu multabisan bi'ilmihi ay aliman bihi aw wa fihi ilmuhu wal malaikatu yashhaduna laka aidun wa kafa billahi syahidan ala dzalik. Tetapi Allah menyaksikan, artinya tentang kenabianmu dengan apa yang diturunkannya kepadamu berupa Al-Quran yang menjadi mukjizat itu diturunkannya sebagai hasil dari ilmunya atau memuat ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula atas kenabianmu itu, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Innal ladzina kafaru billahi wa saddun an-nas an sabilillahi dinul islami bikatsmihim na'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum al-yahudu qad dallu dalalan ba'idan anil haqq. Sungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, artinya dari agama Islam, dengan menyembunyikan ciri-ciri Muhammad SAW, maksudnya ialah orang-orang Yahudi, maka sungguhnya mereka telah sesat sejauh-jauhnya dari kebenaran. Innal ladzina kafaru billahi wa zalamu nabihi bikatsmani manin na'tahu nu'tihi lam yakunillahu liyaghfir lahum wa la liyahdiyahum tariqan minat tariq. Sungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan berlaku aniaya kepada nabinya dengan menyembunyikan ciri-cirinya itu, maka Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka suatu jalan di antara jalan-jalan yang banyak ini. Illa tariqa jahannamu ay tariqal al-muaddi ilaiha khalidina muqaddirinal khulud fiha idza dakhaluha abadan wa kana dzalika 'ala Allahi yasira hayyinan. Kecuali jalan neraka jahanam, maksudnya jalan menuju ke sana kekal mereka, artinya ditakdirkan kekal di dalamnya jika mereka telah memasukinya buat selama-lamanya, dan yang demikian itu bagi Allah mudah, artinya gampang dan tidak sulit adanya. Ya ayuhan nasu ay ahlu makkatan qad ja'akumur rasulu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
bil haqqi min indi rabbakum fa aminu bihi wa qasidu khairan lakum mimma antum fihi wa in takfuru bihi fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi malkan wa khalqan wa abidan fala yadurruhu kufrukum wa kana Allahu aliman bi khalqihi hakima fi sun'ihi bihim. Hai manusia, maksudnya warga Mekah, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu kepadanya dan usahakanlah yang terbaik bagi kamu dari apa yang melingkungimu, dan jika kamu kafir kepadanya, maka baginya apa yang di langit dan di bumi, baik sebagai milik maupun sebagai makhluk dan hamba, hingga tidaklah merugikan kepadanya kekafiranmu itu, dan Allah Maha mengetahui terhadap makhluknya, lagi Maha bijaksana mengerti perbuatannya terhadap mereka. Ya ahlal kitabil injilu la taglu tatajawazu jawazul hadda fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal qaul al-haqqu min tanzihihi an syariki wal waladi innamal masihu Isa bin Maryam rasulullahi wa kalimatuhu alqaha aw salahallahu ila Maryama wa ruhu aidu ruhin minhu udifa ilaihi ta'ala tashrifan lahu falahu walaysa kama za'amtum ibnallahi aw ilahan ma'ahu aw thalathatin li'anna dzarruhi murakkabun wal ilahu munazzahu an tarkibi wa an nisbatil murakabi ilaihi fa aminu billahi wa rasulihi wa la taqulul alihatu salatullahi wa Isa wa ummuhu antahau an dzalika wa atu khairal lakum minhu wa huwa tauhidu innamallahu ilahu wahidun subhanahu tanzihan lahu an ayyakuna lahu waladul lahu ma fis samawati wal ma fil ardi khalqan wa mulkan wa abidan wal malkiyatu tunafin nubuwatan wa kafa billahi wakilan syahidan ala dzalik. Hai ahli kitab, maksudnya kitab Injil, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu katakan terhadap Allah kecuali ucapan yang benar, yaitu menyucikannya dari kemusyrikan dan mempunyai anak. Sungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan kalimatnya yang diucapkannya atau disampaikannya kepada Maryam, dan roh artinya yang mempunyai roh daripadanya, didofatkan kepada Allah Subhanahu wa taala demi untuk memuliakannya, dan bukanlah sebagai dugaan kamu bahwa dia adalah anak Allah atau Tuhan bersamanya atau salah satu dari oknum yang tiga. Karena sesuatu yang mempunyai roh itu tersusun, sedangkan Tuhan Maha Suci dari tersusun dan dari dinisbatkannya tersusun itu kepadanya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, dan janganlah kamu katakan bahwa Tuhan itu tiga, yakni Allah, Isa, dan ibunya. Hentikanlah demikian itu, dan perbuatlah yang lebih baik bagi kamu, yakni bertauhid. Sungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, lagi Maha Suci Dia, artinya bersih dan terhindar dari mempunyai anak. Baginya apa yang terdapat di langit dan di bumi, baik sebagai makhluk maupun sebagai milik.
dan hamba sedangkan miliknya itu bertentangan dengan mempunyai anak, dan cukuplah Allah sebagai wakil atas atau saksi atas demikian itu. La yastankifa yatakabbara wa ya nafa al-masihu alladhi za'amtum annahu ilahun an ayyakun abdalillahi walal malaikatu al-muqarrabuna indallahi la yastankifuna ayyakunu abidan lillah wa hadha min ahsanil istitra di dzikrul lirraddi ala man za'ama annaha alihatu au banatullahi kama radda bima qablahu ala nasara za'imina dzalikal maqsud khitabuhum wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'an fil akhirah. Al-Masih tidak merasa malu, maksudnya Al-Masih yang kamu katakan sebagai Tuhan itu tidak merasa enggan dan takabur sebagai hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat pada Allah. Mereka juga tidak malu menjadi hambanya. Ini suatu kalimat selang yang terbaik yang dikemukakan untuk menolak anggapan sementara orang bahwa mereka adalah Tuhan atau putri-putri Allah, sebagaimana kalimat yang sebelumnya digunakan untuk menolak anggapan kaum Nasrani bahwa Isa adalah putranya. Siapa yang enggan untuk menyembahnya dan menyombongkan diri, maka kelak Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya, yakni di akhirat. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayuwaffihim ujurahum thawaba 'amalihim wa yaziduhum min fadlihi ma la 'ainun ra'at wala udhunun sumi'at wala khatara 'ala qalbi basharin. Wa ammal ladzina lastankafu wastakbaru an ibadatihi fayu'adzibuhum 'adzaban aliman muhliman huwa 'adzabun nar wa la yajiduna lahum min dunillahi ay ghairihi waliyan yadfa'uhu anhum wala nasira yamna'uhum minhu. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menyempurnakan ganjaran mereka, artinya pahala dari amal perbuatan mereka itu, dan menambah untuk mereka dari karunia-Nya, yakni yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar di telinga, dan tidak pula terdetik dalam hati manusia. Adapun orang-orang yang malu dan menyombongkan diri dari mengabdikan diri kepadanya, maka akan disiksanya mereka dengan siksaan yang pedih atau menyakitkan, yaitu siksa neraka, dan mereka tidak akan memperoleh bagian dari bagi diri mereka selain daripada Allah pelindung yang akan melindungi diri mereka, dan tidak pula pembela yang akan menolong mereka. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun hujjatun mir rabbikum alaikum wa huwan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa anzalna alaikum nuran mubina bayyinaw wa huwal Qur'an. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu keterangan bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Qur'an. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadli wa yahdihim ilaihi siratan tariqan mustaqimah wa dinul Islam. Adapun orang-orang yang beriman pada Allah dan berpegang teguh kepadanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan limpahan karunia-Nya dan membimbing mereka ke jalan yang lurus kepadanya, yakni agama Islam. Yastaftunaka fil kalalati Qulillahu yuftikum fil kalalati inimru'un marfu'un bi fi'lin yufassiruhu halaka mata laisa lahu waladun ay wala walidun wa huwal kalalatu
walahu ukhtun min abawaini aw abin falaha nisfu ma taraka wa huwa ay al akhu kadzalika yarithuha jami'u ma tarakta illam yakul laha waladun fa in kana laha waladun zakarun fala la syai'a lahu aw untha falahu ma fadola an nasibiha walau kanatal ukhtu au al akhu min ummi fa farduhu sudusu kama taqaddama awwalas surati fa in kanata ay al ukhtani isnataini ay fasa'idal li'annaha nazalat fi Jabirin wa qad mata an akhawatin falahu mathuluthuni mimma tarakal akh wa in kanu ay al warithahu ikhwatar rijalan wa nisaan falidzakari minhum mithlu hazzil unsayaini yubayyinullahu lakum syara'i'a dinakum li'alla tadillu wallahu bikulli syai'in alim wa minhul mirathu rawasyakhani an al-bara'i annaha akhiru ayatin nazalta ay minal faraid. Mereka meminta fatwa kepadamu mengenai kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapa dan anak, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah jika seseorang umru'un menjadi marfu' dengan fi'il yang menafsirkannya celaka, maksudnya meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak pula bapa, yakni yang dimaksud dengan kalalah tadi, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan baik sekandung maupun sebapak, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan dia, maksudnya saudara yang laki-laki, mewarisi saudara yang perempuan pada seluruh harta peninggalannya, yakni jika ia tidak mempunyai anak. Sekiranya ia mempunyai seorang anak laki-laki, maka tidak satu pun diperolehnya. Tapi jika anaknya itu perempuan, maka saudaranya itu masih memperoleh kelebihan dari bagian anaknya. Dan sekiranya saudara laki-laki atau saudara perempuan itu ibu, maka bagiannya ialah 1/6, sebagaimana yang telah diterangkan di awal surah. Jika mereka itu maksudnya saudara perempuan 2 orang atau lebih, karena ayat ini turun mengenai Jabir, ia meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang saudara perempuan, maka bagi keduanya 2/3 dari harta peninggalan saudara laki-laki mereka. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki di antara mereka semai bagian 2 orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu syariat-syariat agamanya agar kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, di antaranya tentang pembagian harta warisan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Barro bahwa ia merupakan ayat yang terakhir diturunkan. Maksudnya al-uhudul muakkadatil lati bainakum wa bainallahi wan nasi uhillat lakum bahimatul an'amil al-ibilu wal baqaru wal ghanamu aklan falan ba'da dzabhi illa ma yutla alaikum tahrimuhu fi hurrimat alaikumul maitatul ayah balistithna munqati' wa yajuzu an ayyakuna muttasila wa tahrimu lima arada minal mauti wa nahwi ghairu muhillis saidi wa antum huru ay muhrimun wa nasbun ghairu alal hali min domiri lakum innallaha yahkumu ma yurid
minat tahlili wa ghairihi la i'tiradu alaih. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu, baik perjanjian yang terpatri di antara kamu dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak, artinya halal memakan unta, sapi, dan kambing setelah hewan itu disembelih, kecuali apa yang dibacakan padamu tentang pengharaman dalam ayat hurrimat alaikumul maitatu, istisna atau pengecualian di sini munqati atau terputus, tetapi dapat pula muttasil, misalnya yang diharamkan karena mati dan sebagainya. Tanpa menghalalkan berburu ketika kamu mengerjakan haji atau berihram. Ghairu dijadikan mansub karena menjadi hal yang domir yang terhadap pada lakum. Sungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendakinya, baik menghalalkan maupun mengharamkannya, tanpa seorang pun yang dapat menghalanginya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi jam'u sya'irah ay ma'alima dinihi bis-saydi fil ihrami wala syahrul harama wal bil qitali fihi walal huda ma ahdiya ilal harami minan na'ami bit ta'arridi lahu walal qalaidi jam'u qiladati wa hiya ma kana yuqalladu bihi min syajaril harami liya'mana ay fala tata'arradu laha wala li ashabiha wala tahallu amina qasidina al baital harama bin tuqatiluhum yabtaguna fadlan rizqan mir rabbihim bit tijarati waridwanan minhu biqasdihi mizamihim yazihim al fasid wa hadha mansukhun bi ayatihi bara'ah wa idza halaltum minal ihram fastadu amra ibahatin wala yajrimannakum yaksibannakum syana'anu bi fathin nuni wa sukuniha bifaddi qaumil li ajalin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu alaihim bil qatli wa ghairihi wa ta'awanu 'alal birri wa birri fi'ala ma umirtum bihi wa taqwa bitazkimanuhitum anhu wa la ta'awanu fihi hazfu ihdat ta'aini fil asli alal ithmil ma'asi wal udwan ta'addi fi hududillahi wattaqullaha khafu iqabahu bi an tuti'uhu annallaha syadidul iqabi liman khalafah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, jamak syairatun. Artinya upacara agamanya. Melanggar yaitu dengan berburu di waktu ihram. Dan jangan pula melanggar bulan haram dengan melakukan peperangan kepadanya. Dan jangan mengganggu binatang-binatang hadiah, yakni hewan yang dihadiahkan untuk tanah suci, serta binatang-binatang berkalung. Jamak dari kiladatun, artinya binatang yang diberi kalung dengan kayu-kayuan yang terdapat di tanah suci sebagai tanda agar ia aman. Maka janganlah ada yang mengganggu baik hewan-hewan itu sendiri maupun para pemiliknya. Jangan pula kamu halalkan atau ganggu orang-orang yang berkunjung atau menuju Baitul Haram dengan memerangi mereka sedangkan mereka mencari karunia, artinya rezeki,
dari Tuhan mereka dengan berniaga dan keridoan daripadanya di samping berkunjung ke Baitullah, tidak seperti pengertian mereka yang salah itu. Ayat ini dimansukh oleh para ayat Baroah. Dan apabila kamu telah selesai dari ihram, maka perintahlah berburu. Perintah di sini berarti ibahah atau memperbolehkan. Dan sekali-kali janganlah kamu terdorong oleh kebencian, dibaca syana'anu atau syan'anu, berarti kebencian atau kemarahan, kepada suatu kaum disebabkan mereka telah menghalangi kamu dari Masjidil Haram untuk berbuat aniaya kepada mereka dengan pembunuhan dan sebagainya. Bertolong-tolonglah kamu dengan kebaikan dalam mengerjakan yang dititahkan dan ketakwaan dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada ta'awanu, dibuang salah satu di antara dua ta pada asalnya dalam berbuat dosa atau maksiat dan pelanggaran, artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. Dan bertakwalah kamu pada Allah, takutlah kamu pada azab siksanya, dan dengan menaatinya sungguhnya Allah amat berat siksanya bagi orang yang menentangnya. Hurrimat alaikumul maitatu ay akluha waddamu ay al masfuhu kama fi al an'am walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih bi an zabaha ala ismi ghairihi wal munkhaniqatu wal maitatu khanqa wal mawqudatu wal maqtulatu dorba wal mutaraddiyatu saqitatu min uluwin ila asfala famatat wan natihatu al maqtulatu binathin akhralaha wa ma akala sab'u minhu illa ma dzakaitum ay adraktum fihi arruha min hadhil asya'i fadhabahtumuhu wa ma dhubiha ala ismi an-nusubi jam'u nisabin wa hiyal asnam wa an tastaqsimu tatlubu al-qasma wal hukma bil azlami jam'a zalamin bi fathiz zai wa dammiha ma'a fathil lam qadhun bi kasril qafi songgirul larisyalahu wala nasolu wa kanat sab'atan inda sadinil ka'bati 'alaiha alamu wa kanu yahkumunaha fa in amarathumu tamaru wa in nahathum antahau dzalikum fiskun khurujun anit ta'ati wa nazala yawma arafata ama hajjatil wada'i al yawma ya'isal ladzina kafaru min dunikum tartaddu anhu ba'da tama'ihim fi dzalika lama ra'au min quwwatihi fala takhshawhum wakhshawni al yawma akmaltu lakum dinakum ahkamahu wa faraiduhu falam yanzil ba'daha halalun wala haramun wa atmamtu alaikum ni'mati. Diharamkan bagimu bangkai, yakni memakannya, darah yang mengalir seperti pada binatang ternak, daging babi, hewan yang disembelih karena selain Allah, misalnya disembelih atas nama selainnya,
yang tercekik, yang mati karena tercekik, yang dipukul, yang dibunuh dengan jalan memukulnya, yang jatuh dari atas ke bawah lalu mati, yang ditanduk, yang mati karena tandukan lainnya, yang diterkam oleh binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Maksudnya yang kamu dapati masih bernyawa dari macam-macam yang disebutkan itu lalu kamu sembelih, dan yang disembelih atas nama berhala, jamak dari nisab artinya patung, dan mengundi nasib artinya menentukan bagian dalam putusan dan keputusan, dengan anak panah azlam jamak dari zalam atau zulam artinya anak panah yang belum diberi bulu dan ujungnya tidak bermata. Anak panah itu ada 7 buah disimpan oleh pengurus Ka'bah dan padanya terdapat tanda-tanda, maka tanda-tanda itulah yang mereka ambil sebagai pedoman. Jika disuruh mereka lakukan dan jika dilarang mereka hentikan. Demikian itu adalah kefasikan, artinya menyimpang dari ketaatan. Ayat ini turun pada hari Arafah pada masa Haji Wada, yaitu haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa terhadap agamamu untuk mengembalikan kamu menjadi murtad setelah mereka melihat kamu telah kuat. Maka janganlah kamu takut pada mereka dan takutlah padaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, yakni hukum-hukum halal maupun haram yang tidak diturunkan lagi setelahnya hukum-hukum dan kewajiban-kewajibannya, dan telah kucukupkan kepadamu nikmat karuniaku, yakni dengan menyempurnakannya. Dan ada pula yang mengatakan dengan masuki kota Mekah dalam keadaan aman dan telah kuridai, artinya telah kuridoi, artinya telah kupilih Islam itu sebagai agama kalian. Maka siapa terpaksa karena kelaparan untuk memakan sesuatu yang haram lalu dimakannya tanpa cenderung atau sengaja berbuat dosa atau maksiat, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun terhadapnya atas perbuatan makannya itu, lagi Maha Pengasih pada dalam memperbolehkannya. Berbeda halnya dengan orang yang cenderung atau sengaja berbuat dosa, misalnya penyamun atau pemberontak, maka tidak halal baginya makan itu. Yas'alunaka ya Muhammad madza uhilla lahum minat ta'ami qul uhilla lakumut thayyibatu al-mustalidatu wa sayyidu ma 'allamtum minal jawarihi al-kawasibam minal kilabi wasibai wat-tayri mukallibina halun man kallabat al-kalba bitashdidi ay arsalathu ala saydi tu'allimunahunna halum min domiri mukallibin ay tu'addibunahunna mimma 'allamakumullahu min adabi saydi faqulu mimma amsakna 'alaikum wa in qatalnahu bi allam ya'kulna minhu bi khilafi ghairil mu'allamati fala yahillu sayduha wa 'ala matuha an tustarsala idza arsilat watan zajiro idza zujirat wa tamsikus sayda wala takul minhu wa aqallu ma yu'rafu bihi dzalika thalatha marratin fa in akalta minhu falaysa mimma amsakna ala sahibihinna fala yahillu akluhu kama fi hadisis sahihaini wa fihi anna sayyidas sahmi idza arsala wa dzakara smullahi alaihi wa sayyidil muallimi minal jawarihi wa dzkuru smullahi alaihi inda irsalihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Mereka menanyakan padamu, hai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka di antara makanan? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik, yang enak-enak atau yang halal, dan hasil buruan dari binatang buas yang telah kamu hajar, seperti anjing, serigala, dan burung dengan melatihnya berburu. Hal dari kallabatal kalbah dipakai tasdid pada dalam, artinya biasa kamu lepas berburu. Kamu ajar mereka itu
hal dari domir mukallibina, artinya kamu latih mereka itu menurut apa yang diajarkan Allah kepadamu tentang cara berburu, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu. Mereka membunuh buruan tanpa memakannya, berbeda halnya dengan yang tidak terlatih, maka tangkapannya itu tidak halal. Sebagai ciri-cirinya, bila dilepas ia berangkat dan dicegah ia berhenti, serta ditahannya buruan itu dan tidak dimakannya. Sekurang-kurangnya itu, untuk mengetahui hal itu dibutuhkan pengamatan sebanyak 3 kali. Jika buruan itu dimakannya berarti tidak ditangkapi untuk tuannya, maka tidak halal dimakan sebagaimana tercantum dalam kedua hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dalam hadis itu juga disebutkan bahwa hasil panahan jika dilepas dengan menyebut nama Allah, maka sama dengan hasil buruan dari binatang pemburu yang telah dilatih. Dan sebutlah nama Allah atasnya ketika melepasnya, serta bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu al-mustalidzatu wa ta'amul ladzina utul kitaba aidza ba'ihal yahudi wan nasara halalun lakum wa ta'amukum iyyahum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatil harairi minal ladzina utul kitaba min qablikum halul lakum an tankihuhunna idza ataitumuhunna muhurahunna muhsinina mutazawwijina ghairu musafihina mu'linina bizina bihinna wala muttakhidhi akhdan minhunna tusirruna bizina bihinna wa may yakfur bil imani ayyartad faqad habita amaluhu as-salihu qabla dhalika fala yu'tad bihi wala yuthabu alaihi wa huwa fil akhirati minal khasirin idza mata alaihi. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, artinya yang enak, dan makanan-makanan orang yang diberi kitab, maksudnya sembelihan orang Yahudi dan Nasrani halal bagi kamu, dan makananmu yang kamu sajikan pada mereka halal pula bagi mereka, dan wanita-wanita yang merdeka di antara wanita mukmin serta wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu halal pula kamu kawini apabila kamu telah membayar mas kawin mereka atau mahar dengan maksud mengawini mereka, sehingga terpelihara kehormatan, bukan dengan maksud berzina dengan mereka secara terang-terangan, dan bukan pula untuk mengambil mereka sebagai gundik atau melakukan perzinahan dengan mereka secara sembunyi. Dan siapa yang kafir terhadap iman, yaitu murtad, maka sungguh telah hapuslah amal soleh sebelum itu hingga tidak dianggap diberi pahala, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, yakni jika ia meninggal dalam keadaan demikian itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum aradtum al-qiyama ila sholati wa antum muhdithuna faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi ay ma'aha kama bayyanathu sunnatu wamsahu bi ru'usikum alba'u lilisaqi al-siqu al-masha biha min ghairi isalati ma'in wa huwa ismu jinsin fayakfi aqallu ma yasduqu alaihi wa huwa mashu ba'di sya'rihi wa alaihi syafi'i wa arjulakum bin nasbi atafan ala aidikum wa bil jarri alal jiwari ilal ka'baini ay ma'ahuma kama bayyanat sunnatu wa huma al-azmanin naita ni fi kulli rajuli inda mafsilis saqi wal qadami wal fasli bainal aidi
wal arjuli al-maghsulati birra'si al-mamsuhi yufidu wujubat tartibi fi taharati hadhil aqdai wa alaihi syafi'iyyu wa yukhadhu minas sunnati wujubun niyati fi kaghairihi minal ibadati wa in kuntum junuban fattahharu fagsilu wa in kuntum maradan yadurruhu alma aw ala safarin ay musafirin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti ay ahdath aw lamastumun nisa sabaqa mithluhu fi ayati an-nisa falam tajidu ma ba'da talabihi fatayammamu yaqsidu sa'idan tayyiban turaban tahiran famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ma'al mirfaqaini minhu bidarbataini wal ba'u lisaqi wa bayyanat as-sunnatu annal muradasti'a bul udwaini bil mashi ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin dayyiqin bima faridu 'alaikum minal wudu'i wal ghusli wat tayammumi walakin yuridu liyutahhirakum minal ahdathi wad dhunubi waliyutimma ni'matahu 'alaikum bil islami bibayani syara'i'id dini la'allakum tashkurun ni'amahu. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu berdiri, maksudnya hendak berdiri mengerjakan sholat dan kamu sedang berhadas, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai ke siku. Artinya termasuk siku itu sebagaimana diterangkan dalam sunnah. Dan sapulah kepalamu, berarti melengketkan, jadi lengketkanlah sapuanmu itu kepadanya tanpa mengalirkan air. Dan ini merupakan isim jenis sehingga dianggap cukup bila telah tercapai sapuan walaupun secara minimal, yaitu dengan disapunya sebagian rambut. Pendapat ini juga dianut oleh Imam Syafi'i dan kakimu juga dibaca mansub karena diatofkan kepada aidiyakum. Jadi basuhlah, tapi ada pula yang baca dengan baris di bawah kasroh dengan diatofkan pada yang terdekat sampai pada dua mata kaki. Artinya termasuk kedua mata kaki itu sebagaimana diterangkan dalam hadis. Dua mata kaki ialah dua tulang yang tersembul pada setiap pergelangan kaki yang memisah betis dengan tumit. Dan pemisahan ini di antara tangan dan kaki yang dibasuh dengan rambut yang disapu menunjukkan diharuskannya atau wajib berurutan dalam membersihkan anggota wudhu itu. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i. Dari sunnah diperoleh keterangan tentang wajibnya berniat seperti hal ibadah lainnya. Dan jika kamu telah dalam keadaan junub, maka bersucilah, maksudnya mandilah. Dan apabila sakit yang bertambah parah jika menyentuh air, atau dalam perjalanan, yaitu musafir, atau kamu kembali dari tempat buang air, artinya berhadas atau menyentuh wanita, hal ini telah dibicarakan dulu pada surah An-Nisa. Lalu kamu tidak memperoleh air, yaitu setelah mencarinya, maka bertayamumlah dengan mencari tanah yang baik, tanah yang bersih. Sapulah muka dan tanganmu beserta kedua siku dengan tanah itu dengan 2 kali pukulan. Bab menunjukkan lengket, sementara sunnah menjelaskan bahwa yang dimaksud ialah hendaklah sapuan itu meliputi kedua anggota secara keseluruhan. Allah tidaklah hendak menyulitkan kamu dengan kewajiban-kewajiban berwudu, mandi atau tayamum itu, tapi Dia hendak menyucikan kamu dari hadas dan dosa, dan hendak menyempurnakan nikmatnya kepadamu dengan Islam, dengan menerangkan syariat agama. Semoga kamu bersyukur atas nikmatnya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum bil islami wa mitsaqahu ahdahu alladzi wathaqakum bihi ahidukum 'alaihi
idh qultum lin-nabi sallallahu alaihi wasallam hina bay'atumuhu sami'na wa ata'na fi kulli ma ta'muru bihi wa tanha anhu mimma nuhibbu wa nukruhu wattaqullaha fi mithaqihi antang tanquduhu innallaha alimun bidzati sudur bima fil qulubi fa bighairihi aw la. Dan ingatlah olehmu karunia Allah kepadamu, maksudnya agama Islam dan perjanjiannya yang telah diikat eratnya denganmu, artinya yang telah diperbuatnya denganmu ketika kamu mengatakan pada Nabi SAW suatu baiat padanya, kami dengar dan kami taati mengenai apa juga yang engkau suruh ataupun larang, baik yang kami sukai maupun yang kami benci, dan bertakwalah kamu pada Allah, jangan sampai melanggar perjanjian itu, sungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati. Ya, ini apa yang terdapat di dalamnya, apalagi yang terdapat di luarnya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina qa'imina lillahi bihuquqihi syuhada'a bil qisti bil adli wa la yajrimannakum yahmilannakum syana'anu mughad qaumin ay al-kuffari alal alla ta'dilu fatanalau minhum li'adawatihim i'dilu fil aduwi wal waliyyi huwa al adlu aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun fayujazikum bih. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah menegakkan kebenaran-kebenarannya, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kamu terdorong oleh kebencian pada suatu kaum, yakni kepada orang-orang kafir, untuk berlaku tidak adil, sehingga kamu menganiayai mereka karena permusuhan mereka itu. Berlakulah adillah kamu, baik terhadap lawan maupun terhadap kawan, karena hal itu artinya keadilan itu lebih dekat pada ketakwaan, dan bertakwalah pada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, sehingga kamu akan menerima pembalasan daripadanya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati wa'dan hasanan lahum maghfiratu wa ajrun 'azim wal jannah. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh suatu janji yang baik, bahwa untuk mereka keampunan dan pahala yang besar, yakni surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Sebaiknya orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penduduk neraka. Cukup sekian tugas saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Billahi taufiq.